Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Jambi, Profesor Dr. Helmi, para pimpinan Fakultas Hukum, khususnya jurusan Ilmu Sosial Politik, para dosen dan mahasiswa yang sempat hadir sore ini. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya atas undangan untuk memberikan kuliah kali ini dengan tema Jejak Kejayaan Islam di Spanyol, pelajaran sejarah untuk peradaban ke depan. Bagi kita mempelajari sejarah itu tidak hanya mempelajari bagaimana keberhasilan umat Islam di masa lalu, tetapi juga kita harus mempelajari bagaimana kegagalannya, keberhasilan dan kebaikannya, kemudian bagaimana menginspirasi kita untuk mereplikasi dalam ruang dan waktu saat ini dan ke depan. Nah, sementara kegagalannya atau kekurangannya, bagaimana tidak sampai terjadi dan bagaimana kita harus menghindarinya sehingga jangan sampai terantuk kedua, ketiga kali. Tetapi kata ilmuwan sejarah, sejarah itu selalu berulang, karena memang tabiat manusia itu suka lupa, tabiat manusia itu suka lalai, dan seringkali juga tidak bisa belajar dari sejarah. Karena itu, meskipun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil inspirasi, motivasi atas keberhasilan generasi di masa lalu, tetapi kita juga harus siap mental menghadapi realitas yang seringkali berbeda. Karena itu, tabiat manusia itu lebih cenderung mengikuti nafsunya dan kurang mengikuti nuraninya. Hanya orang-orang yang punya integritas, hanya orang-orang yang teguh dalam pendirian, orang-orang yang punya idealisme yang tinggi, ini kemudian bisa menjaga kredibilitas, dan kalau yang bersangkutan mendapatkan kesempatan memimpin, maka disinilah sebetulnya peluang kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa dan negara. Memulai cerita tentang Andalusia, hampir semua buku sejarah terkait yang saya baca itu selalu memulainya dengan bagaimana seorang panglima perang bernama Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi yang memimpin sekitar 7.000 pasukan menyeberangi selat sempit yang kini bernama Gibraltar. Nama Gibraltar itu sebetulnya nama Tariq bin Ziyad itu sendiri, karena orang Spanyol tidak bisa menyebut Jabal Tariq, kemudian mereka menyebutnya Gibraltar. Jabal Tariq adalah sebuah bukit di mana Tariq bin Ziyad menyemangati pasukannya. Cerita tentang bagaimana Tariq bin Ziyad ini memerintahkan pasukannya setelah menyeberangi
selat sempit dari pelabuhan Tanjir ke seberang yang wilayah ini disebut Iberia, dan di bawah bukit Jabal Tariq itu dia kemudian berpidato, memerintahkan pasukannya untuk membakar perahu yang mereka baru saja gunakan, sehingga tidak ada jalan kembali, pilihan satu-satunya ke depan dan menang. Akhirnya cerita ini menjadi legenda, tetapi juga saya percaya ini sebuah fakta sejarah, karena banyak ilmuwan sejarah yang mengakui. Dan ketika itu literasi sudah sangat umum, sehingga catatan-catatan otentik masih bisa dilihat sampai saat ini. Bukit Jabal Tariq di mana Tariq bin Ziyad berpidato sekarang juga masih bisa dilihat. Sekarang ada masjid yang sangat indah di situ, dibangun oleh pemerintah Saudi Arabia. Pasukan Tariq bergerak terus sampai ke Toledo, di mana ibu kota pemerintahan Visigot waktu itu berkuasa. Setahun kemudian Musa ibn Nusair, ini seorang gubernur yang waktu itu disebut Maghribi, yang memerintah wilayahnya itu dari Kairawan, sekarang masuk wilayah Tunisia. Dulu kalau disebut Maghribi, kalau sekarang Maghribi itu difahami sebagai Maroko. Tetapi waktu itu Maghribi itu seluruh wilayah Afrika Utara yang berada di sebelah barat dari Mesir. Karena Mesir itu gubernur tersendiri waktu itu. Pemerintahan berada di bawah Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus, Suriah saat ini. Jadi wilayah Libya, kemudian Tunisia, Aljazair sampai Maroko saat ini disebut Maghribi pada saat itu. Musa ibn Nusair setahun kemudian setelah Tariq sampai di Toledo dan menguasai wilayah ini, mengirim pasukan tambahan yang dipimpin sendiri oleh dirinya sebanyak 18.000 pasukan. Jadi kalau Tariq hanya membawa sekitar 7.000 pasukan bisa mengalahkan kerajaan Visigot, kemudian Musa ibn Nusair membawa 18.000 pasukan tambahan, sehingga penguasaan seluruh wilayah Andalusia yang kini masuk wilayah Spanyol dan Portugal itu semakin cepat dan masif. Nah, setelah periode penguasaan ini, tahun 750, jadi sekitar 40 tahun kemudian, atau tepatnya 39 tahun kemudian, induk kekuasaan di Damaskus runtuh karena kekalahan Bani Umayyah melawan Bani Abbasiyah. Ibu kota kemudian dipindah ke Baghdad saat ini, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan pada saat itu. Nah, karena induknya runtuh, kemudian penguasa-penguasa lokal ini mendeklarasikan diri sebagai penguasa setempat, dan satu dengan yang lainnya saling bertikai memperebutkan kekuasaan. Inilah era yang disebut fitnah pertama, di mana taifah-taifah atau kerajaan-kerajaan kecil ini bersaing satu sama lain ingin memperluas wilayahnya. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil, satu-satunya keluarga dari Bani Umayyah yang selamat dari pembantaian besar yang dilakukan oleh Abbasiyah, melarikan diri ke tempat yang paling jauh dari Damaskus sehingga tidak terkejar
oleh tentara Abbasiyah. Meskipun dia diburu bertahun-tahun, itu dia berhasil selamat. Diburu baik oleh pasukan yang dikirim Abbasiyah dari Baghdad maupun penguasa-penguasa setempat yang tunduk terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Ini memang kalau kita berpikir dimensi spiritual, ini sebuah mukjizat. Abdurrahman Ad-Dahil ini seorang diri, diburu begitu banyak pasukan dan penguasa, tapi dia bisa selamat. Banyak cerita dia melakukan penyamaran-penyamaran, sembunyi-sembunyi, dan lari seorang diri hanya ditemani oleh asistennya ya, yang sangat setia, sampai dia tiba di Maroko saat ini, khususnya di Tanjir. Dia menemui tantenya karena ibunya itu berasal dari Maroko. Ketika dia menemui tantenya, dia bilang ya bahwa dia ingin memerintah di Andalusia sebagai warisan dari leluhurnya. Maka tantenya menasehati, udahlah, lupakan saja mimpimu itu ya, karena mereka sudah berkhianat, semua sudah berubah menjadi raja-raja kecil. Tapi Abdurrahman Ad-Dahil tidak putus asa. Dia atas dukungan orang-orang yang setia dari Maroko saat ini, khususnya dari keluarga tantenya, keluarga dari ibunya, masuk ke atau menyeberang ke Andalusia. Dia bersembunyi di hutan Andalusia. Dia kemudian mengirim utusan kepada penguasa-penguasa lokal di seluruh Andalusia ini. Dia membuat peta politik. Penguasa-penguasa ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang betul-betul sudah tidak lagi mengakui dinasti Bani Umayyah. Kelompok kedua, mereka yang bimbang ya, antara merasa berhutang budi dan loyal dengan pemerintahan yang sudah tidak ada, dengan keinginannya untuk terus menjadi penguasa lokal. Dan hanya ada satu taifah yang betul-betul menunjukkan loyalitas kesetiaannya kepada Bani Umayyah. Nah, disinilah kemudian Abdurrahman Ad-Dahil diterima dan diangkat menjadi emir di kerajaan kecil ini. Nah, dari sini dia bergerak ya, secara diplomasi merayu kelompok kedua yang bimbang ini. Sebagian loyal kepada dia, sebagian tidak. Yang loyal diajak bergabung untuk memerangi yang tidak loyal. Dan terakhir mereka yang memusuhi itu ditaklukkan. Selama 5 tahun Abdurrahman Ad-Dahil melakukan ini ya, sehingga kemudian seluruh wilayah ini berhasil dikonsolidasi, dipersatukan. Maka pada tahun 756 dia mendeklarasikan keemiran Cordoba. Dia memerintah Spanyol dari Cordoba. Nah, dari sinilah sebetulnya masa kejayaan Islam dimulai. Selama hampir 300 tahun Abdurrahman Ad-Dahil dan keturunannya memimpin Spanyol, yang waktu itu disebut dengan Andalusia. Cerita-cerita tentang bagaimana Islam berkembang dengan peradaban yang tinggi di wilayah ini, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, begitu juga sains dan teknologi, termasuk ilmu kedokteran dan pertanian. Jalan-jalan dibangun, Masjid Cordoba dibangun, megah sekali. Bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik, mudah-mudahan ini menginspirasi, memotivasi. Coba datanglah ke Spanyol ya. Bagaimana melakukan penelitian
sehingga kemudian bisa mendapatkan inspirasi, motivasi dari semangat yang ditinggalkan oleh Bani Umayyah di Spanyol ini. Sampai sekarang Masjid Cordova itu masih dilihat, bisa dilihat gambar-gambarnya, Google dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, Andalusia di bawah dinasti Bani Umayyah tidak hanya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, tetapi juga mendukung perkembangan seni. Apakah itu puisi, apakah itu kaligrafi, termasuk juga seni musik. Karena musik itu sebetulnya bagian dari sains yang luar biasa. Not pertama kali dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Belakangan baru kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan Eropa, sehingga dengan membaca not itu kita bisa membayangkan sebuah lagu, keindahan sebuah lagu, dan dibaca sama bahkan oleh mereka yang tidak pernah mendengar lagu itu. Dengan membaca not itu bisa menyanyikan atau bisa mendendangkan iramanya. Ini berawal dari dunia Islam. Nah, lebih dari itu, toleransi di antara umat Islam sendiri itu terjaga, terbangun. Juga antara umat Islam dengan umat yang lain. Karena itu, Andalusia sampai sekarang menjadi cerita, model bagaimana keharmonisan di antara umat beragama yang berbeda, sehingga komunitas Muslim atau Islam, Kristen maupun Yahudi di Andalusia ini bekerja sama untuk kemajuan negara dan kemakmuran rakyatnya secara keseluruhan. Prinsip meritokrasi yang menjadi prinsip modern bagi negara-negara yang maju saat ini itu sudah dikembangkan di Andalusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membagi periode Islam berkuasa di Andalusia ini mulai 711 sampai 1492, maka kita bisa membaginya menjadi dua periode. 400 tahun pertama itu Islam berkuasa penuh di Iberia. Orang menyebutnya Iberia, wilayah ini yang sekarang menjadi wilayah Spanyol dan Portugal. Sementara 400 berikutnya, jadi kalau 711 sampai 1492 itu sering kali disebut 8 abad karena memang hampir 800 tahun, maka 400 tahun pertama ini Islam betul-betul berkuasa di sini. Dalam arti memerintah secara penuh. Sementara 400 tahun berikutnya itu satu persatu wilayahnya lepas. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, sehingga terakhir tinggal Granada yang meninggalkan istana Alhambra di bagian paling selatan Spanyol ini. Nah, kalau 400 tahun pertama di mana Islam betul-betul berkuasa itu dibagi lagi, maka ada 3 dinasti yang berkuasa. Yang pertama dinasti Bani Umayyah yang berkuasa sekitar 300 tahun ya. Jadi mulai 711 sampai tahun awal abad ke-11. Kemudian dilanjutkan oleh yang disebut Almurabitun. Ini dinasti yang berasal dari Afrika Utara yang kemudian melakukan invasi ke Andalusia karena memang
setelah runtuhnya Bani Umayyah, taifah-taifah kecil ini, keemiran-keemiran kecil ini bertikai satu sama lain sehingga sangat lemah menghadapi pasukan Kristen yang mulai mengobarkan semangat rekonkista. Artinya bagaimana menaklukkan kembali Spanyol dari penguasa-penguasa Muslim. Nah, kemudian mereka masuk untuk melawan pasukan-pasukan Kristen ini. Jadi Almurabitun berkuasa sekitar 55 tahun. Kemudian digantikan oleh Almuwahidun. Ini juga dinasti dari Afrika Utara yang menjatuhkan Almurabitun karena semangat keagamaan baru yang mereka yakini. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik, kalau dibandingkan faham keagamaan antara dinasti Bani Umayyah, kemudian Almurabitun dan Almuwahidun, itu sangat berbeda. Kalau Bani Umayyah itu punya wawasan yang luas, didukung oleh visi misi yang jelas, kemudian menguasai ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Nah, sementara Almurabitun itu kemampuan penguasaan sains dan teknologinya tidak seperti Bani Umayyah. Begitu juga dalam faham keagamaannya kurang toleran, baik terhadap sesama umat Islam sendiri yang sekarang sering disebut dengan mazhab yang berbeda atau tafsiran yang berbeda tentang kebenaran, tauhid dan sebagainya. Nah, kemudian digantikan oleh Almuwahidun. Ya. Ini betul-betul faham fundamentalis yang bahkan muncul dari kelompok ini apa yang sekarang dikenal dengan istilah takfiri, yang mengkafir-kafirkan umat Islam yang lain yang tidak sejalan, tidak sefaham dengan kelompoknya. Walaupun belakangan karena terjadi blunder-blunder politik, ada brain-drain umat Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam meninggalkan Andalusia, tentu yang non-muslim lebih banyak lagi. Karena merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram, mereka meninggalkan wilayah ini. Nah, kemudian disinilah awal dari keruntuhan itu. Pada tahun 1212, ini mudah mengingatnya, terjadi perang besar yang disebut dengan Las Navas de Tolosa, atau di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Ma'rakah Al-Uqab. Jadi ini kalau dibuat rentang 400 tahun pertama dan 400 tahun kedua, ini sepertinya secara matematis betul-betul berada di tengah. Ya. Dan umat Islam kalah dalam perang besar ini. Walaupun jumlah pasukannya menurut catatan sejarah ada yang menyebutnya 30.000, ada yang menyebutnya 27.000, ada yang menyebutnya 25.000, tapi sekitar itulah kira-kira. Nah, sementara tentara Kristen itu hanya sekitar 12.000 sampai 15.000 saja. Jadi kalau dikalkulasi secara sederhana, pasukan Kristen hanya separuhnya dari pasukan Islam. Tapi pasukan Islam kalah. Nah, di sini sebetulnya banyak pelajaran sejarah yang penting, yang kalau kita jujur, objektif, ya, mencari kebenaran, kita bisa mendapatkannya. Apa pelajaran sejarah itu? Saya ingin menggarisbawahi. Kalau Bani Umayyah itu punya visi yang jelas, punya tekad yang kuat, ya,
kemudian ditopang oleh rasionalisme yang maksimal, dilengkapi dengan wawasan sains teknologi, betul-betul bisa mengimplementasikan apa yang kita kenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Kemudian Bani Umayyah juga mengembangkan toleransi di dalam beragama, baik toleransi intra umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan non-muslim. Nah, ini pelajaran sangat penting kalau kita ingin sebuah pemerintahan ya kuat, maka perlu belajar dari Bani Umayyah di Andalusia. Nah, sementara Al-Murabitun kurang toleran, walaupun masih memberikan kesempatan berkembang kelompok-kelompok yang berbeda, baik secara politik, secara ilmu pengetahuan, maupun dalam faham keagamaan, sehingga kritik-kritik muncul. Tapi penguasa waktu itu memberikan ruang bagi kritik-kritik itu. Nah, sehingga kemudian perbedaan-perbedaan ini muncul dalam berbagai bentuknya. Nah, disinilah kemudian muncul Al-Muwahhidun yang dengan semangat menyatukan, ya, kurang wawasan, mungkin juga kurang kearifan, ya, dengan prinsip homogenisasi. Kalau kita memiliki keyakinan keagamaan yang sama, maka ini akan bersatu dan kuat. Ternyata tidak begitu. Justru membuat ruang perbedaan, ruang kreativitas hilang, dan seterusnya. Nah, karena itu saya ingin mengambil bagian akhir dari pengantar kuliah ini, mengingatkan kita semua, mari kita belajar dari keberhasilan dan kebaikan masa lalu, dan mari kita belajar dari kekurangan dan kesalahan masa lalu juga, sehingga kita tidak akan mengulangi. Nah, sebelum saya memberikan kesempatan untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian, para dosen, juga mahasiswa, bagi yang ingin memperkaya wawasan, saya sudah menulis 3 buku selama di Spanyol ini. Yang pertama berjudul Di Beranda Istana Alhambra. Yang kedua, Jejak Rempah Jembatan Antara Timur dan Barat. Yang ketiga, Mencari Nur. Dan buku-buku ini sudah dipublish dalam bentuk e-book. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian bisa mencarinya di Google Bookstore. Kenapa saya pilih e-book? Karena dia mudah didapat di mana saja dan harganya lebih murah. Bagi yang jadul ingin mencetak sebagaimana buku konvensional, bisa dengan POD. Karena mesin printer sekarang semakin kecil, semakin canggih, dan hasilnya juga luar biasa. Nah, lebih dari itu, e-book ini bisa ditranslate ke dalam bahasa apapun dengan Google Translator, sehingga teman-teman saya diplomat di sini atau dosen-dosen di Spanyol yang ingin menikmati buku saya, itu mereka bisa mentranslate-nya ke dalam bahasa Spanyol. Nah, insya Allah bulan depan buku saya yang baru akan terbit. Judulnya Abbas Ibn Firnas, penerbang pertama yang terlupakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Hasan Albana. Saya mahasiswa ilmu politik tahun 2019.
Terima kasih kepada pemaparan Pak Dubes, Pak Muhammad Najib, yang begitu mendalam membahas tentang bangkit dan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Saya punya dua pertanyaan, tapi sebelum itu saya ingin memberikan pengantar sehingga pertanyaan saya bisa terdefinisi. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari dalam bukunya Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat, dikatakan bahwasanya orang-orang Islamlah yang mewarisi dari peradaban Yunani, bukan orang Kristen. Dan orang-orang Islam di Andalusia dengan bangsa Moor membuat orang-orang Islam dan bangsa Yahudi dari kalangan suku Moor membuat peradaban yang luar biasa, seperti misalnya filsafat, lahir Leibniz, Spinoza, Ibnu Rus, kemudian Ibnu Khaldun. Itu kemudian mereka lahir dari peradaban Andalusia. Saya punya pertanyaan pertama. Ketika munculnya pemahaman yang anti filsafat seperti misalnya Imam Al-Ghazali mengkritik bukunya dari salah satu ilmuwan Andalusia, Ibnu Rus, Al-Ghazali mengatakan tahafut fi falasifah, kerancuan dalam filsafat. Kemudian itu dibalas oleh Ibnu Rus dari Andalusia menjawab bahwasanya justru Imam Al-Ghazali adalah rancu dari yang rancu, tahafut at-tahafut. Nah, dari pemahaman tersebut kita lihat sekarang bahwasanya umat Islam terjebak anti terhadap pemikiran filsafat, mereka terjebak dalam dogma dan sampai sekarang. Apakah pemahaman dari misalnya Al-Ghazali yang anti terhadap filsafat yang kemudian memundurkan peradaban Islam? Pertanyaan saya yang kedua, kalau kita lihat suatu sejarah tadi Pak Dubes mengatakan bahwasanya sejarah berkelanjutan atau bersifat kontinuitas. Tapi kalau kita melihat pattern dari sejarah, orang banyak mengira bahwasanya tahun 1453 ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, justru orang-orang di dalam dunia Islam semakin mundur, semakin hancur pada saat itu. Mungkin kalau misalnya disinggung dalam ilmuwan dari Andalusia tentang kurangnya persatuan dalam tubuh, atau di dalam politik kita belajar tentang teori ashabiyah, tentang identitas politik, tentang solidaritas. Mungkin dalam bukunya juga menyentil tentang bagaimana bangkit dan runtuhnya Andalusia di bukunya Mukadimah. Itu pertanyaan saya. Yang pertama tentang paham Al-Ghazali, tentang mereka sangat anti terhadap filsafat, apakah ini membawa kemunduran Islam, sebab kemunduran Islam sekarang. Dan kemudian kedua, bagaimana hancurnya sebuah daulah yang seperti dikatakan tadi Murabitun, Muwahhidun, sampai akhirnya kan sebelum hancurnya Andalusia ini kan ada 20 daulah di Andalusia ini yang terakhir Granada yang kemudian hancur. Begitu pertanyaan saya. Mohon maaf kalau misalnya kemana-mana. Terima kasih. Saya senang sekali mendengar pertanyaan Hasan Al-Banna. Ini nama mengingatkan saya dengan seorang tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Kelihatannya Mas Hasan ini banyak membaca buku dan banyak hal yang disinggung. Saya mencoba untuk menggarisbawahi beberapa hal saja karena kelihatannya ini bisa menjadi tema tersendiri untuk didiskusikan. Di dalam insya Allah buku saya yang akan terbit itu saya bercerita banyak tentang tali temali, ya, bagaimana Baitul Hikmah di Baghdad itu berkolaborasi dengan Cordova di Andalusia dalam arti di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu Baitul Hikmah lebih dulu maju dan ilmuwan maupun bukunya jauh lebih banyak diterbitkan di sana. Tetapi buku-buku ini walaupun secara politik antara Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia itu tidak klops, ya. Nah, ini juga
sebuah pelajaran ya. Perbedaan politik tidak harus diartikan perpecahan di antara umat Islam, karena ilmuwannya itu saling berhubungan. Para pedagangnya saling berhubungan dalam arti ekonomi. Nah, buku-buku dari Baghdad, Baitul Hikmah mengalir. Apakah itu yang ditulis oleh Ibnu Sina, kemudian Al-Khawarizm dan seterusnya ya, itu mengalir ke Andalusia yang kemudian melahirkan Ibnu Rus dan seterusnya. Jadi kalau bicara genealogi pengembangan ilmu pengetahuan di masa itu, karena semua buku-buku itu ditulis di dalam bahasa Arab, dan pemerintahan, masyarakat maupun perguruan tingginya waktu itu menggunakan bahasa Arab, baik di Baghdad di bawah Abbasiyah maupun di Andalusia di bawah Bani Umayyah, sehingga kemudian ilmu itu berkembang mengalir dua arah. Nah, ini pertama harus difahami. Nah, yang lain, kalau kita berbicara masalah Ghazali yang hidup di Asia Tengah atau Persia, yang tentu sangat dekat dengan Baghdad, dengan Ibnu Rus yang hidup di Andalusia, itu tentu ada persamaan cakrawala berpikir waktu itu, tapi juga ada perbedaan perspektif. Persamaannya di antara dua tokoh, jangan lupa Al-Ghazali juga filosof yang sangat mendalami filsafat, di samping juga ilmu fikih dan seterusnya. Nah, sementara Ibnu Rus juga seorang ahli filsafat, di samping menguasai sains, teknologi, ilmu hukum dan seterusnya. Kesamaan di antara mereka ingin menjaga Islam, ingin menjaga umat Islam, ingin menjaga daulah Islamiyah agar tetap maju dan bertahan. Nah, kalau saya baca ya semangat dari tulisan-tulisan Al-Ghazali, dia mulai mengkhawatirkan umat Islam yang bergelimang harta dalam kemajuan ekonomi, dalam kemakmuran rakyatnya. Ya, ini dikhawatirkan. Kemudian terperangkap di dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, dan dikhawatirkan akan menyebabkan umat Islam terpuruk. Nah, sementara Ibnu Rus yang sangat bersemangat dan meyakini filsafat tidak bertentangan dengan agama, lebih dari itu dia membantu bagaimana umat Islam bisa memahami ayat-ayat kauniyah, sehingga ayat-ayat kauniyah itu bisa sinkron, bisa paralel, dan ini akan menjadi rahasia kemajuan umat Islam. Yang kemudian Mas Hasan sendiri menyampaikan bahwa filsafat Yunani, baik yang dikenalkan oleh Socrates, Aristoteles, yang sudah dilupakan oleh Eropa, kemudian dikenalkan kembali oleh umat Islam, bukan hanya dalam wujudnya yang asli, tetapi dengan komentar-komentar dan pengembangan pemikiran baru, sejalan dengan perkembangan zaman pada waktu itu. Dan disinilah rahasianya kemudian orang Barat belajar dari umat Islam, kemudian mengantarkan mereka maju, yang puncaknya apa yang dikenal dengan istilah Renaissance. Ya. Dan secara sains dan teknologi itu dalam bentuk simboliknya revolusi industri di Inggris, sementara secara sosial itu revolusi Prancis yang sudah kita
kenal. Dan itu menyebabkan bangsa Eropa atau Barat bangkit jaya sampai sekarang. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita tidak harus terperangkap kita bermazhab Ghazali atau Ibnu Rus, tidak. Ya. Tapi kita harus memahami konteks sejarah waktu itu, dialektika waktu itu, situasi waktu itu. Ada kekhawatiran atas berbagai kemakmuran, kemajuan, bergelimang harta, kemewahan. Itu bisa dilihat dari istana-istana yang dibangun, pakaian-pakaian yang digunakan, ya. Bahkan kalau bicara masalah parfum, ya. Di era-era ini muncul luar biasa besar. Nah, karena itu saya ingin menyederhanakan, mari kita belajar sejarah. Dan mari kita memahami sejarah secara benar, secara sungguh-sungguh. Sehingga kemudian kita tidak hanya taklid buta, mengikuti tokoh tertentu dan menaifkan tokoh yang lain. Padahal itu bisa jadi dinamika, ya, saling mengisi, saling melengkapi. Saya kira itu Mas Rio, mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Kalau tidak, nanti di waktu yang lain bikin kuliah dengan tema yang baru. Terima kasih.